Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di acara talk show Pramulati dengan tema Strategi Jitu Lolos Seleksi Beasiswa Jarum dan Bank Indonesia. Oh ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Pramulati, karena beberapa dari teman-teman mungkin ada yang belum kenal juga kan. Nah, jadi Pramulati itu adalah platform edukasi dan finance yang siap untuk kalian dengan berbagai macam programnya. Nah, salah satunya dengan talk show ini guys. Selain itu, kita juga sering banget share info menarik melalui Instagram. So, buat teman-teman yang lagi belajar finance, bisa banget follow IG-nya Pramulati biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, kenalan sama Pramulatinya udah, sekarang giliran kenalan sama aku nih. Atau kalian maunya kenalan sama pembicara dulu? Ya udah, sama aku dulu kali ya. Jadi teman-teman kenalin, aku Novi Vianita selaku tim dari Pramulati. Nah, berhubung waktu terus berjalan, aku bakal bacakan susunan acara pada pagi hari ini ya. Dimulai dengan pembukaan, lalu akan ada pembacaan CV, setelah itu disambung dengan sesi sharing bersama dua narasumber kita yang hebat ini. Dan tenang, setelah sesi sharing akan ada sesi tanya jawab guys. Setelah itu lalu ada kesimpulan dan ditutup dengan foto bersama. Ngomongin narasumber guys, pasti udah pada tahu kan siapa narasumber kita pada hari ini? Yap, bener banget. Ada Kak Anton Indonesia. Yuk, mari kita sapa langsung aja Kak Anton dan Kak Bintangnya yuk. Halo Kak Anton, Kak Bintang. Halo Kak Novi, wah Halo. semangat banget ya hari ini ya. Halo, gimana kabarnya Kak? Semoga baik ya. Baik-baik, alhamdulillah baik sekali. Hari yang cerah. Kuliahnya gimana nih Kak? Apakah lancar sejauh ini? Alhamdulillah kuliah lancar ya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengenal lebih dalam tentang Kak Anton dan Kak Bintang, kita coba cek CV-nya aja yuk guys. Mungkin dari operator bisa bantu untuk share screen. Oke, jadi Kak Anton itu ada Oke, terima kasih Kak Novi. Jadi kita izin memperkenalkan diri ya, mengenai CV diri kita. Kenalin, aku Anton Salahuddin, saat ini mahasiswa ya, masih aktif di UPN Veteran Yogyakarta, jurusannya di Ekonomi Pembangunan. Nah, saat ini aku sebagai beasiswan Jarum. Kalau dari Jarum itu ada angkatannya teman-teman. Nah, dari aku untuk angkatanku sendiri itu adalah angkatan 38, yakni angkatan aktif yang sekarang masih menjadi angkatan aktif beasiswa Jarum, beasiswa plus. Mungkin bisa nih Kak Bintang ya. Oke, terima kasih Kak Anton. Kemudian perkenalkan aku Bintang Firmansyah. Di sini aku sebagai peraih beasiswa Bank Indonesia di tahun 2022 kemarin.
Di sini aku saat ini sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan di UPN Veteran juga, sama seperti Kak Anton sebagai beasiswan Jarum. Di Genbi sendiri ini per tahunnya ada beasiswa, seleksi beasiswa. Jadi buat teman-teman yang tahun ini mau daftar bisa nih gitu. Ya mungkin gimana nih Kak Anton? Kak Novi sudah kembali belum ya? Oke, terima kasih Kak Bintang dan juga Kak Anton untuk perkenalannya. Jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi Kak Anton dan Kak Bintang merupakan penerima beasiswa, yaitu beasiswa Bank Indonesia untuk Kak Bintang dan Jarum Beasiswa Plus untuk Kak Anton. Enaknya kayaknya kita mungkin ngobrol langsung aja kali ya, biar enak. Kak Bintang, Kak Anton mungkin bisa di-spill dulu beasiswa Bank Indonesia dan Jarum Beasiswa Plus itu apa sih? Oke, izin masuk ya. Mungkin dari beasiswa Bank Indonesia dulu. Dari beasiswa Bank Indonesia, ini merupakan program beasiswa yang yang diselenggarakan oleh dari Bank Indonesia untuk seluruh mahasiswa dari S1 maupun D3, di mana beasiswa ini setiap tahunnya diadakan oleh Bank Indonesia di masing-masing regional. Jadi kalau di Jogja sendiri itu ada namanya Genbi DIY, di mana generasi baru Indonesia DIY, regional DIY itu akan memberikan informasi gimana alur pendaftarannya dan sebagainya. Itu mungkin dari Bank Indonesia secara ringkas. Baik, bisa dilanjut sama Kak Anton nih. Untuk Jarum Beasiswa Plus nih Kak, itu tuh apa sih Kak? Oke, pertama aku akan buka dengan hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ungkap Kak Najwa Shihab ya. Nah, berkaitan dengan itu, Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa prestasi ya, yang memberikan kesempatan bagi kita mahasiswa, khususnya mahasiswa di strata S1 ataupun D4, yang pada saat pendaftaran itu baru di semester 5. Awal pendaftaran di semester 5. Jadi persyaratan nanti kalian itu di semester 4. Nah, dari sini, kenapa sih beasiswa Jarum itu memberikan suatu beasiswa kepada mahasiswa? Karena berdasarkan visi dari Jarum sendiri. Jarum Beasiswa Plus ini adalah program dari Jarum Foundation. Jadi di atasnya Jarum Beasiswa Plus ini masih ada Jarum Foundation yang membawahi beberapa ya. Ini ada di bidang olahraga, kita tahu sendiri ya. Jarum Kudus dan sebagainya ya. Kemudian ada di bagian sosial. Nah, ini di bagian pendidikannya ada Jarum Beasiswa Plus yang tiap tahunnya itu menyediakan beasiswa bagi mahasiswa selama 1 tahun penuh ya, jadi nggak kepotong apapun 1 tahun penuh. Di lain kita mendapatkan uang pembinaan, itu nanti kita juga mendapatkan skill. Jadi yang menarik di Jarum ini, kita nggak cuma dapat uang untuk pembiayaan sekolah apa itu kuliah ya, tapi kita juga dapat hal-hal lainnya. Kita dapat pelatihan yang meningkatkan soft skill kita sesuai dengan peradaban ataupun sekarang ya di abad ke-21. Nah, pasti penasaran kan? Nah, tetap teman-teman harus ikut ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Gitu sih, Kak Novi. Oke, menarik nih penjelasan dari Kak Bintang dan Kak Anton ya. Nah, kira-kira nih Kak, untuk kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia maupun Jarum Beasiswa Plus, itu tuh gimana ya Kak? Mungkin bisa dimulai dari apakah suara saya masuk Kak? Ya, sekarang udah masuk, Kak Novi. Minggu-minggu ya, baru dipakai banyak orang untuk browsing di hari Minggunya. Iya, betul. Mungkin aku ulang ya pertanyaannya ya Kak ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang Bank Indonesia beasiswanya, terus juga Jarum Beasiswa Plus. Nah, untuk kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, begitupun Jarum Beasiswa Plus, itu gimana ya, Kak? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari Kak Bintang dulu.
Bank Indonesia ya. Oke, untuk dari Bank Indonesia sendiri itu punya kriterianya untuk penerima beasiswa sendiri ya. Untuk mungkin informasi secara lengkap itu ada di generasi baru di kanal informasi generasi baru Bank Indonesia masing-masing regional. Mungkin kalau misalkan Jateng ada sendiri, terus DIY juga ada sendiri, dan mungkin dari regional teman-teman ya nanti bisa dicek masing-masing di websitenya. Kalau secara umum untuk kriteria penerima Bank Indonesia yang pertama itu merupakan mahasiswa aktif dari strata S1, D3, dan D4 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan aktif. Nah, ini masing-masing kampus itu punya kebijakan dari Bank Indonesia itu punya kebijakan masing-masing untuk masing-masing kampus ya. Jadi untuk di DIY sendiri itu untuk dari UGM Universitas Gadjah Mada itu ada tiga skema. Yang pertama ada untuk reguler, dan yang kedua ada vokasi, dan yang ketiga itu ada yang unggulan. Dan untuk skema dari dari kampus lain itu berbeda-beda. Dari UPN sendiri itu hanya reguler, dan dari UNY, dari UIN juga reguler saja. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek di informasi kanal medianya Ginbi masing-masing regional untuk cari tahu informasi dari kampus teman-teman itu disediakan oleh Bank Indonesia dari yang skema apa aja sih gitu, mungkin bisa dicek. Yang pertama tadi merupakan mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa. Dan yang kedua ini terkait transkrip nilai, ini untuk nilainya sendiri itu minimal IPK-nya yaitu adalah 3, di mana ini minimal yang bisa mendaftar untuk beasiswa Bank Indonesia adalah 40 SKS atau di semester 3. Tapi rata-rata untuk yang saat ini tuh yang mendaftar adalah semester 4 karena kan semester 3 tadi kan mungkin di akhir bulan kemarin ya, dan itu belum ada pembukaan pendaftaran, sehingga yang rata-rata yang baru mendaftar itu di awal bulan ini karena pendaftaran biasanya di awal-awal bulan di Februari hingga Maret ini untuk Bank Indonesia sendiri, beasiswa Bank Indonesia sendiri. Nah, untuk kriteria SKS-nya sendiri itu minimal 40 SKS. Dan untuk penerima beasiswa yang sudah menerima di tahun sebelumnya itu hanya bisa menerima 4 semester ya, atau 2 tahun, 2 periode gitu. Jadi yang kemarin udah menerima bisa menerima lagi 1 tahun lagi gitu. Nah itu oh ya, dari beasiswa Bank Indonesia sendiri itu maksimal nanti di semester 6 ya. Jadi untuk teman-teman yang udah semester mungkin 8 dan yang udah skripsi gitu itu mohon maaf udah nggak bisa masuk kriteria ini. Jadi maksimal semester 6 ya teman-teman. Terus kemudian dari beasiswa Bank Indonesia ini tidak boleh sedang menerima beasiswa dari instansi lain. Jadi nantinya teman-teman akan diminta untuk mengirimkan surat keterangan tidak menerima beasiswa dari instansi lain. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini sendiri dari teman-teman nanti tidak boleh menerima beasiswa dari instansi lain ya. Jadi cuma beasiswa Bank Indonesia saja. Yang kedua, yang berikutnya itu dari teman-teman nanti bisa melampirkan pengalaman aktivitas sosial, organisasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti yang terakhir adalah dari teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia itu nanti diwajibkan untuk bersedia aktif nih dan mengembangkan komunitas dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi sekilas informasi dari beasiswa Bank Indonesia nanti, jadi ketika teman-teman masuk jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, nanti akan ada namanya komunitas, namanya adalah Generasi Baru Indonesia. Generasi Baru Indonesia ini merupakan sebuah komunitas seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia yang nantinya ada di masing-masing regional, masing-masing komisariat. Komisariat itu antar kampus ya teman-teman. Kalau regional itu antar provinsi, jadi ada di DIY, ada di Jateng, ada di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Itu nanti masing-masing punya komunitas sendiri-sendiri, tapi kita juga ada komunitas regionalnya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah terima di sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, itu teman-teman diwajibkan untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas Generasi Baru Indonesia. Gitu mungkin itu ya dari beasiswa Bank Indonesia. Aku kembaliin ke Mbak Novi.
Halo Mbak Novi. Oke, mungkin bisa dilanjut Oke. oleh Mas Anton ya dari beasiswa Jarum. Ini gimana ya? Oke, berarti kita sebenarnya agak mirip ya Kak Bintang ya untuk Ya, syarat dari pendaftarannya. Nah, untuk beasiswa Jarum sendiri untuk syarat pendaftarannya yang pertama itu adalah kita mahasiswa ya, kita harus mahasiswa dulu di strata S1 atau D4. Nah, tadi 1 atau D4. Nah, kalau di Bank Indonesia itu persyaratannya ada beberapa kali ya, semester K, tapi kalau hanya di Jarum ini, teman-teman hanya bisa mengikuti di semester 4, pendaftaran dibuka di semester 4. Jadi, dengan kata lain, sekali mendaftar, apabila gagal, mohon maaf, untuk semester ke depan sudah tidak bisa mengikuti seleksi lagi. Nah, jadi untuk persiapan mengikuti beasiswa Jarum ini teman-teman harus siapkan dengan baik-baik benar, karena ketika teman-teman gagal di salah satu tahap saja, berarti ya sudah, kesempatan itu akan tertutup buat teman-teman, karena nggak ada lagi kesempatan di semester depan. Kecuali teman-teman bisa lulus, kemudian kuliah lagi, nah nanti bisa tuh ikut di semester 4-nya. Yang kedua adalah syarat IPK minimum itu ada 3,20 teman-teman. Nah, 3,20 ini pada semester 3 ya, report di semester 3 karena pendaftarannya di semester 4 kan itu belum keluar ya. Nilai-nilai di semester 4 teman-teman semuanya itu bisa akumulasi dari semester 1, 2, 3. Nah, IPK kumulatif teman-teman itu harus 3,20 minimal di semester 3. Nah, itu juga syarat selanjutnya harus bisa mempertahankan nih ketika teman-teman mendaftar di semester 3, semester 4 ya, melaporkan di nilai sampai IPK semester 3, besok ketika pengumuman keterima, akhir di semester 4 harus dilaporkan juga. Nggak boleh nilai dari IPK teman-teman itu di semester 4 turun dari 3,20. Nah, apabila turun ya mohon maaf juga, berarti kan sudah di luar dari persyaratan dan tidak diterima juga. Yang ketiga nih, teman-teman tuh harus aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, tapi kadang kan ada yang bilang gini ya, Kak, saya nggak aktif nih di organisasi di kampus, aku nggak pede nih ikut di sini. Ada juga yang, aduh Kak, aku tuh kalau di kampus anaknya kupu-kupu ya, Mas Bintang ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, tapi kadang orang-orang itu kan memiliki passion-nya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Mungkin di kampus itu orangnya kupu-kupu. Oh, tapi kalau di luar kampus ternyata wah gila ini ikut banyak banget organisasi pengembangan masyarakat. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi nggak harus organisasi itu harus ada di lingkungan kampus. Bisa juga organisasi-organisasi yang teman-teman ikuti di luar. Contohnya Karang Taruna, kemudian ikut LSM, kemudian ikut bakti kegiatan masyarakat, yang gitu bisa juga buat teman-teman ikutin. Ataupun kegiatan apa ya, organisasi kumpulan mahasiswa yang ada di luar kampus juga bisa. Ya selanjutnya adalah sama sih kayak Bank Indonesia tadi. Jadi kalau Mas Bintang sama saya itu ikut dua-duanya antara Jarum dan juga BI itu nggak bisa. Karena ada syarat juga dari kami tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah jadinya teman-teman waktu mendaftar silahkan minta ke universitas masing-masing di bagian pendidikan ataupun akademik, minta surat bahwa teman-teman sedang tidak mengikuti beasiswa di pihak lain. Yang kelima nih, yang perlu teman-teman ketahui ketika mau daftar di beasiswa Jarum, itu adalah teman-teman kuliahnya harus ada di mitra perguruan tinggi dari Jarum. Ada 93 mitra dari Jarum, nah itu bisa dicek teman-teman semuanya di kanalnya dari Jarum. Kanalnya ada di www.jarumbeasiswaplus.org. Nah, di situ ada daftarnya. Kalau teman-teman ada di 90 kuliah di 93 universitas ataupun kampus yang ada di situ, berarti teman-teman bisa. Tapi kalau teman-teman ternyata tidak mengikuti atau tidak berada kuliah pada universitas tersebut, mohon maaf nih teman-teman belum bisa mengikutinya. Tapi bisa juga nanti kalau waktunya masih banyak, ini masih ada waktu ya. Nah, itu minta dari kampus mengajukan diri kepada Jarum Beasiswa Plus mengirim surat secara resmi gitu. Nah, agar kampus dari teman-teman ini menjalin kerjasama gitu ya. Nah, untuk kerjasamanya bentuknya seperti apa, aku juga kurang tahu karena itu urusannya dari pihak kampus dan juga pihak Jarum Beasiswa Plus. Ya, selanjutnya syaratnya itu teman-teman nanti harus komitmen juga. Nah, karena di dalam beasiswa Jarum ini ada kegiatan yang wajib, ada juga kegiatan yang tidak wajib. Nah, tapi aku saranin nanti kalau teman-teman keterima ya, harus ikutin dua kegiatan semuanya, yang wajib ataupun yang nggak wajib. Apa sih kegiatannya? Nah, nanti bakalan
aku jawab ketika udah ada pertanyaan yang ke arah ke situ ya. Mungkin itu sih Kak Novi. Menarik banget ya. Dan itu aku sempat highlight beberapa hal nih teman-teman. Untuk Bank Indonesia tadi itu maksimal semester 6 ya Kak Bintang ya. Nah, terus juga untuk Jarum Beasiswa Plus, kita juga harus aktif-aktif gitu berorganisasi kampus, nanti juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam seleksi beasiswa Jarum Beasiswa Plus. Itu. Nah, untuk seleksi calon penerima beasiswa Bank Indonesia dan juga Jarum Beasiswa Plus yang dilakukan tuh seperti apa ya Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Bintang dulu. Oke, ini terkait itu ya, alur seleksi dari beasiswa Bank Indonesia sendiri. Untuk dari beasiswa Bank Indonesia sendiri, itu alur seleksinya yang pertama diawali dengan pemberkasan nih. Mungkin rata-rata seleksi dari beasiswa juga rata-rata mungkin pemberkasan ya teman-teman. Nah ini nanti untuk berkas sendiri, itu dari beasiswa Bank Indonesia, itu nanti teman-teman bisa cek di websitenya Genbi itu, atau bisa dikarenakan informasi dari kampus masing-masing teman-teman ya. Itu biasanya nanti di-share melalui kampus masing-masing, dan ada sosialisasi dulu nih dari beasiswa Bank Indonesia itu nanti kepada kampus-kampus yang bermitra dari Bank Indonesia. Itu kalau misalkan dari DIY sendiri ada 4 kampus. Yang pertama dari UGM, dari UPN, UIN, sama dari UNY. Nah mungkin dari regional lainnya itu nanti bisa teman-teman cek di Genbi regional teman-teman ya, misalkan dari Sumatera Utara atau mungkin dari Jawa Tengah dan lain sebagainya, itu nanti bisa teman-teman cek ya. Untuk yang pertama itu biasanya nanti ada sosialisasi dari kampus masing-masing terkait beasiswa ini, baik dari persyaratan dan lain sebagainya. Untuk berkas sendiri itu nanti biasanya ada di poster kampus masing-masing, ada menyebarkan pamflet atau poster di mana nanti ada tulisannya beasiswa Bank Indonesia dari kampus mana gitu. Itu nanti ada tulisan di situ. Di situ kemungkinan besar sudah lengkap ya teman-teman, untuk persyaratan, untuk alur pendaftaran, untuk kuota juga bahkan ada di situ tertera. Secara ringkas ini aku kasih tahu untuk berkas yang perlu dipersiapkan teman-teman. Itu yang pertama ada kartu tanda mahasiswa. Ini bisa dipersiapkan, bisa di-scan juga nanti dan dalam bentuk PDF ya teman-teman. Terus yang kemudian yang kedua adalah transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal itu 3 dari skala 4. Itu nanti untuk transkrip nilainya bisa ditandatangan terlebih dahulu oleh dosen pembimbing atau dosen walinya teman-teman, itu nanti bisa ditandatangan dulu dan kemudian baru di-scan dalam format PDF. Yang kemudian kedua itu ada CV atau resume pribadi. Itu mungkin teman-teman juga udah pernah buat ya CV. Nah itu nanti bisa dilampirkan di website pendaftarannya. Kemudian yang keempat itu motivation letter ya teman-teman. Ini motivation letter mungkin dari masing-masing beasiswa ada juga ya, dari beasiswa Jarum juga ada. Dari beasiswa Bank Indonesia itu ada motivation letter. Itu untuk formatnya dari teman-teman nanti menyesuaikan, dan untuk jumlah halamannya juga bebas, tapi disarankan ini kalau dari kami yang udah menerima beasiswa itu rata-rata 1 halaman aja teman-teman untuk motivation letter. Jadi untuk efisien juga nanti dari menyeleksikan dan mudah mendeteksi gimana sih potensi teman-teman dalam 1 halaman itu juga udah tertera di situ. Dan kemudian yang kelima itu ada surat rekomendasi dari kampus. Nanti ini bisa dari masing-masing kampus itu biasanya memberikan alurnya masing-masing ya untuk surat rekomendasi sendiri. Itu nanti bisa teman-teman cek di fakultasnya masing-masing untuk surat rekomendasi itu gimana sih alurnya gitu. Kemudian berikutnya itu ada surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Ini nanti ada template-nya masing-masing dari masing-masing kampus, nanti dari teman-teman bisa membuat sendiri. Kemudian nanti kalau dari kampus aku sendiri itu nanti dari teman-teman melampirkan materai 10.000 dan bertanda tangan di atas materai tersebut gitu. Kemudian nanti juga ada surat keterangan penghasilan orang tua, itu nanti bisa dilampirkan, atau slip gaji terakhir teman-teman. Kalau misalkan orang tua tidak memiliki slip gaji itu nanti bisa
dari teman-teman minta ke kelurahan masing-masing untuk surat keterangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman bisa melampirkan seluruh sertifikat prestasi, mungkin teman-teman yang punya prestasi maupun organisasi, pernah ikut organisasi, pernah ikut aktif volunteer, pernah ikut aktivitas sosial dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilampirkan karena itu sangat mendukung teman-teman untuk apa nantinya pada saat seleksi ya teman-teman. Ya itu sangat penting banget sih menurut aku. Jadi teman-teman kalau bisa lampirin aja, mungkin pernah ikut webinar ini, mungkin pernah ikut aktivitas sosial apa aja, itu nanti bisa dilampirkan saja di websitenya. Dan untuk pendaftarnya di mana sih gitu. Nah itu nanti bisa dicek di pamflet kampus masing-masing, nanti bisa dicek untuk pendaftarnya itu lewat mana. Kalau di DIY sendiri, di Yogyakarta sendiri itu mendaftarnya lewat Genbi DIY. Genbi DIY, bentar. genbi.diy.id. Nanti di situ ada ada fitur di mana ada fitur pendaftaran. Nah, situ nanti bisa teman-teman input semua biodata teman-teman, semua berkas yang diperlukan itu nanti bisa diinput melalui website tersebut. Nah, kemudian nanti setelah pemberkasan ini, setelah pemberkasan, teman-teman akan diumumkan melalui website tersebut itu terkait seleksi selanjutnya, yaitu kalau dari Bank Indonesia itu ada interview ya teman-teman. Kemudian di interview ini nanti teman-teman akan dihadapkan dengan satu pihak dari Bank Indonesia. Jadi teman-teman interviewnya langsung dengan pegawai Bank Indonesia nih. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dengan matang, baik itu dibaca kembali motivation letter-nya, terus bisa juga teman-teman nanti membaca-baca terkait Bank Indonesia itu seperti apa sih, kebijakannya apa aja, itu harus teman-teman ketahui ya, harus teman-teman kenali perusahaan apa instansi Bank Indonesia itu apa saja kebijakannya, apa saja Bank Indonesia itu apa saja, dan jajaran Gubernur Bank Indonesia juga harus diketahui ya oleh teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman searching dulu semua informasi mengenai Bank Indonesia itu harus teman-teman ketahui dulu. Dan kemudian kedua itu harus teman-teman ketahui terkait generasi baru Indonesia. Generasi baru Indonesia harus teman-teman ketahui dulu kayak visi misinya, terus generasi baru Indonesia itu apa, dan mungkin program-programnya gitu. Dan nanti dari teman-teman bisa lancar nih jawab untuk interviewnya gitu. Terus mungkin untuk biodata diri nanti bisa teman-teman baca-baca lagi ya sebelum interview, sehingga nanti pas interview itu teman-teman udah matang gitu. Nah setelah interview sendiri nanti kemudian akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil akhir nih. Hasil akhir itu kalau dari yang tahun lalu itu mungkin nggak lama setelah interview sih, nanti teman-teman akan diumumkan di website tersebut. Kalau di DIY sendiri ada di genbi.diy.id. Itu nanti di situ akan diumumkan penerima beasiswa dari masing-masing komisariat itu, dari masing-masing kampus itu akan diumumkan di satu lembar PDF itu ya gitu. Mungkin itu sih dari beasiswa Bank Indonesia. Nanti kalau ada dari teman-teman ada pertanyaan boleh ya di kolom chat. Mungkin itu ya dari Bank Indonesia. Mbak Novi. Wah, menarik ya Kak Bintang. Ternyata syaratnya itu ada banyak gitu yang harus dilalui. Jadi teman-teman bisa tuh dicicil dari sekarang untuk persyaratan agar bisa mengikuti proses seleksi dengan lancar dan mudah seperti itu. Benar. Nah, untuk info lebih lanjut tadi Kak Bintang udah sempat singgung, kita bisa cek langsung di website Genbi-nya. Itu atau kita bisa tanya-tanya ke kampus. Kalau misalkan teman-teman kampus itu ada kerjasama nih dengan BI, itu akan jadi lebih mudah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke proses seleksi calon penerima beasiswa Jarum. Bisa langsung dijawab nih sama Kak Anton. Saya persilakan. Oke Kak Novi, mungkin ini ya sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Gimana sih caranya mengikuti ya alur seleksi dari beasiswa Jarum. Nah, yang pertama tuh kalau teman-teman ingin mengikuti beasiswa Jarum, pantengin terus dari website resminya Jarum Beasiswa Plus, karena di situ biasanya Hamin 2 minggu atau 3 minggu itu baru dipublish bahwa tanggal berapa sih pendaftaran itu dibuka gitu kan. Jadi kita harus benar-benar cepat di situ, jangan sampai lama nggak buka gitu kan, ataupun karena pamflet-pamflet itu hanya tersedia di region, nah region ataupun universitas yang bermitra.
Jadinya lihat di situ. Nah, kalau di tahun 2022 kemarin itu pendaftaran di 21 Maret sampai 23 Mei. Nah, pendaftaran cukup lama nih, 2 bulan. Terus teman-teman di semester 4-nya. Nah, pendaftaran yang pertama kali teman-teman lakukan harus ada registrasi di akunnya Jarum Beasiswa Plus. Nah, di pojok kanan ketika kalian membuka dari websitenya itu nanti silahkan teman-teman login dulu. Nah, setelah itu ikuti pendaftarannya. Nah, dari pendaftaran ini ada 2 model namanya, model online dan juga nanti model kirim berkas. Yang pertama, untuk pendaftaran online itu kalian harus mengisi kayak semacam mengisi kuesioner yang isinya itu tentang diri kita sendiri. Jadinya teman-teman nggak perlu menyediakan CV yang kayak gimana, yang harus rumit dan lain-lainnya karena itu sudah disediakan. Pertanyaannya apa, nanti berikut dengan jawabannya. Itu nanti terbentuknya banyak banget, ada 3 slide kalau di aku kemarin, ada 3 slide. Di situ menanyakan tentang teman-teman ini asalnya dari mana, lengkap lah, dari kayak kita mengisi biodata kayak gitu kan ya, CV. Nah, setelah itu semuanya diisi, teman-teman akan mendapatkan setelah konfirmasi ya, udah klik send. Nah, itu nanti lihat, cek dulu email teman-teman itu semua. Pasti akan mendapatkan email feedback dengan kodenya masing-masing. Kodenya unik-unik, ada yang CLTFA, ada CL apa, ada KPFA gitu kan. Nah, itu silahkan jadi acuan teman-teman, di-save, jangan di-rename ya. Mendapatkan itu silahkan di-print. Dari pendaftaran online itu di-print dulu. Karena ini kita akan masuk ke pendaftaran kirim berkas. Setelah di-print, silahkan disiapkan tadi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah tadi bukti cetak PDF-nya ya dari pendaftaran online. Yang kedua, siapin pas foto teman-teman berwarna ya, jangan yang hitam putih. Ukurannya 4x6, memakai jaket alma mater dari kampus teman-teman. Nah, 4x6, silakan foto yang cantik ya, yang optimis gitu. Kemudian yang ketiga adalah foto dari KTM. KTM yang jelas ya, aktif. Kalau nanti mungkin ada tuh kasusnya di temanku itu belum keluar KTM-nya. Nah, silakan menggunakan KTMS yang kita dari kampus. Intinya itu adalah menerangkan bahwa teman-teman itu memang benar mahasiswa dari kampus tersebut. Yang keempat adalah transkrip nilai sampai dengan semester 3, silakan di-print. Dari tiap-tiap kampus itu beda sih untuk mekanismenya, tapi secara umum bakalan sama. Yang penting kalian minta, entah itu di jurusan, mintanya atau di fakultas, ataupun di univ langsung. Silahkan minta, dan juga sudah dicap dari kampus. Jadi itu nggak ada kayak, kalian bisa rubah sendiri ya nilainya. Oh, ternyata di mata kuliah A, nilai kalian C, biar bagus, aku ganti A lah, diedit sendiri. Nggak bisa, kan itu harus ada capnya dari kampus. Dan itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Yang selanjutnya adalah salinan surat keterangan aktif berorganisasi atau sertifikat prestasi yang diikuti. Jadi kalau kalian tadi mengisi di pendaftaran online, mengisikan tuh kalian ikut organisasi A, ikut organisasi B, sampai banyak banget. Nah, tapi kalau nggak ada buktinya, itu sama aja. Karena yang dihitung adalah beasiswa, apa itu, organisasi yang ada bukti keikutsertaannya, bahwa menandakan kalian itu benar-benar loh, kalian itu mengikuti organisasi tersebut. Ataupun prestasi ya, prestasi silahkan kalian fotokopi, legalisir prestasi apa yang kalian dapat. Entah itu ada PKM atau yang lainnya, itu bisa. Yang selanjutnya adalah ini, surat keterangan dari rektorat yang menyatakan bahwa teman-teman itu bersedia tidak mengikuti beasiswa lain, atau surat keterangan tidak mengikuti beasiswa dari organisasi ataupun pihak lain. Karena ya namanya beasiswa ya, kadang orang mungkin mencoba-coba, nggak cukup di satu beasiswa, coba lagi beasiswa yang lain, beasiswa yang lain. Nah, khusus di Jarum dan mungkin dari Mas Bintang tadi ya di Bank Indonesia, itu tidak bisa. Karena berkaitan juga dari nanti ketika 1 tahun ataupun 1 periode teman-teman mengikuti beasiswa Jarum, itu kegiatannya bakal banyak banget. Kalau teman-teman coba-coba untuk mengikuti beasiswa yang lain, pasti bakal kedetek sama Jarum. Karena kegiatan-kegiatan wajib tadi yang menyenangkan sih, clue-nya menyenangkan dan juga membangkitkan. Nah, setelah itu teman-teman sudah kirim, sudah ada itu dijadikan satu amplop yang syarat-syaratnya tadi, satukan amplop, dikirim ke Jarum, di kantor pusatnya Jarum. Nah, nanti untuk alamatnya itu bisa dilihat di file pendaftaran online tadi. Ketika
kalian buka emailnya itu sudah ada tuh formnya. Jadinya kalian gunting, ada satu kertas itu kalian gunting yang bawah untuk mengirimkan ke alamat email. Jadi kita nggak usah perlu ketik-ketik lagi, tinggal tempelkan itu, kirim ke pos ataupun ke JN, ini pengiriman terdekat dari teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengirimkan berkas administrasi tadi ke panitia seleksi yang sudah tertera alamatnya ya, nah itu akan dapat email dan juga SMS. SMS berturut WA ya sekarang ya, bergantian dengan WA. Nah, emailnya ini dari Jarum asli ya teman-teman ya, jangan tertipu sama nanti ada SMS dari email dari pihak-pihak lain yang mengatasnamakan dari beasiswa Jarum. Ingat tadi, kalian mengirimkan pendaftaran online yang ada kodenya. Nah, kode itu harus selalu sinkron selalu. Uniknya ketika kami dulu mendapatkan email dari Jarum, itu kita tidak langsung buka di kontak masuk utama. Cek selalu itu di bagian promosi. Nah, itu kadang pengirimannya ada di situ, bukan di kontak masuk utama. Nah, kalau kalian sudah PIN, baru masuk ke email utama. Di bagian kontak masuk ya, kayak biasanya. Nah, selain dari itu, nanti juga ada dari pihak Jarum yang WA sama teman-teman semuanya. Biasanya WA-nya perkenalan diri dulu, kemudian menyatakan kode bahwa kalian itu, ini, itu. Oh, kalau itu benar, ya udah berarti itu memang benar dari beasiswa Jarum. Nah, selanjutnya setelah kalian mengirimkan, nanti akan ada pemberitahuan tahap selanjutnya ya, ini kelolosan tahap tes seleksi. Kalau teman-teman ya, yang lainnya sudah mendaftar tapi teman-teman nggak dapat notifikasi, ya mohon maaf, itu berarti jangan berkecil hati bahwasannya mungkin teman-teman belum bisa mengikuti tahap selanjutnya. Jadi yang bakal dihubungi pihak Jarum itu hanya yang mendapatkan balasan. Jadi tidak di-share tuh kalau udah ada email tuh dari Jarum yang atas namanya Jarum beasiswa plus, wah itu silahkan kalian bersyukur karena nggak akan penolakan tapi itu lolos tahap selanjutnya. Ya, setelah mengirimkan itu kalian bakalan dapat undangan untuk tes tulis. Kalau di angkatan kami 38 itu kita tesnya online menggunakan laptop dari teman-teman sendiri. Nah, silahkan itu kuncinya dalam tes online itu ada dua, yakni tes psikotes dan juga tes TPA. Nah, itu kayak tes SBMPTN sih sebenarnya. Nah, itu soal-soalnya umum, kayak kita mengerjakan tes TPA pada umumnya dan psikotes. Silahkan kalian belajar pakai manapun. Sama sih bentuk-bentuknya. Karena yang diujikan di situ adalah tingkat kecerdasan dari teman-teman semuanya. Jadi, belajar yang banyak sih. Dan tingkat analisa yang psikotes itu yang bentuknya gambar-gambar teman-teman kalau sudah coba itu buka. Nah, setelah melakukan tes tulis itu nanti bakalan terpaut berapa ya, 2 atau 3 minggu sesuai jadwalnya, karena jadwalnya itu dibagi setiap, karena pasti yang daftar di angkatanku yang daftar berapa ya, 12 ribuan dari Sabang sampai Merauke tapi tentunya. Nah, itu yang diterima sekian nanti kuncinya. Itu kalian optimis saja dulu. Kalau kalian sudah berusaha pasti lolos gitu kan. Nah, selanjutnya setelah kalian bisa mengerjakan tes tulis, oh ya, di tes tulis ini ada ketentuannya ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa tuh tes tulis, kemudian kalian sambil buka buku, terus buka browser di tempat kalian, itu nanti akan disediakan servernya dari Jarum. Kalian tinggal klik itu, klik linknya, nanti diarahkan ke websitenya untuk tes. Kalian nggak bisa buka ataupun buka tab lain untuk mencari jawaban, misalkan tesnya TPA ya tentang deret gitu kan, deret kalian bingung nih, kalian copy paste soalnya kemudian kalian buka di internet, nggak bisa, itu nggak bisa kan, bakal ketahuan sama pihak Jarumnya. Mereka tidak bakalan menegur, mereka tidak bakalan mengasih tahu kalian, tapi tiba-tiba ya udah kalian nggak bakalan lolos ke tahap selanjutnya. Jadi kejujuran di sini adalah poin yang penting sekali. Dan juga kalian wajib on cam, foto sekitar kalian ada apa. Nah, amannya untuk menghindari kecurigaan dari Jarum ataupun hal yang lainnya, itu silahkan kalian tes. Kalau beberapa teman yang sudah saya temui ya, untuk teman-teman di Jarum itu mereka juga melakukan tesnya di kamar. Karena kenapa kok di kamar mereka masing-masing? Itu kan mengurangi tingkat kecurigaan dari panitia bahwasannya kita dibantu untuk mengerjakan soal-soalnya, karena itu banyak ya. Selanjutnya setelah lolos dari tes tersebut, tes secara daring, ada lagi
tahap yang terakhir, ini finalnya, itu adalah tahap wawancara, teman-teman. Jadi sama modelnya, kalian akan dapat email dari Jarum dan juga WA dari Jarum sesuai sama siapa yang bakalan interview sama kalian. Saya kenalan, kemudian Bapak inilah yang akan menginterview teman-teman. Kalian bisa tuh sesuai dengan jamnya, ataupun kalian kalau keberatan bisa sih nego sama interviewernya. Kak, kebetulan ini ya, itu pasti dimaklumi. Tapi biasanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi tidak bakalan mengganggu teman-teman untuk kuliah gitu. Beri waktu yang luang lah. Nah, untuk waktu durasi dari wawancara ini beda-beda, teman-teman. Ada yang cuma 30 menit lolos ya, ada juga yang sampai 1,5 jam. Itu juga lolos. Jadinya ya tergantung dari teman-teman bisa memaparkan apa yang menjadi keinginan yang diinginkan oleh pihak dari panitia. Nah, setelah itu kurang lebih, kalau aku dulu sekitar 1,5 jam. Jadi ya kita kayak ngobrol kayak gini lama banget gitu kan. Nah, setelah itu ya sudah, saya dadah gitu kan. Silahkan tunggu dari Jarum untuk pengumumannya. Nah, pengumuman aku kemarin di bulan Agustus gitu kan. Itu pengumumannya, silahkan kalian yang tadi sudah rutin dari tes online kemudian wawancara, silahkan cek tuh. Kalau kalian udah nggak diundang untuk wawancara, nggak usah dicek, nggak apa-apa, karena itu pasti nggak akan ada pengumumannya. Ya, bagi yang lolos wawancara, silahkan dicek di pas hari pengumumannya, diumumkanlah itu nanti. Silahkan kalian cek di tanggal ini gitu. Kalau nama kalian diterima, alhamdulillah. Ada 2 juga, yang kedua lewat email, yaitu nanti kalian akan diberitahu bahwa kalian diterima sebagai beasiswa Jarum. Nah, selanjutnya kalian akan mendapatkan beberapa link yang harus kalian tuju untuk bergabung menjadi keluarga beasiswa Jarum. Gitu sih, Kak Novi. Oke, baik-baik. Ternyata ini ya, Kak Anton, beda juga ya. Kalau tadi tuh Bank Indonesia harus ada CV, kalau Jarum Beasiswa Plus tuh ternyata cuma isi kuesioner itu aja ya? Oh iya, baik-baik. Iya, benar. Gitu. Kita nggak bikin CV kayak gitu. Oke, dan itu tadi ya teman-teman, akan ada psikotes dan juga waktu saat wawancara itu berbeda-beda, tergantung dengan jawaban kita mungkin ya, Kak ya? Iya, seperti itu. Wait, sebentar guys. Agak salfok nih sama Kak Hanum. Kayaknya mau ada sesuatu yang disampaikan nih sama Kak Hanum. Mungkin kita panggil aja yuk Kak Hanumnya. Halo Kak Hanum. Halo teman-teman semua, ini udah sekitar 45 menit berjalan ya ini apa talk show-nya ini udah kayak pada mulai gerah or something nggak sih? Iya betul. BTW guys, Kak Hanum itu timnya Pramulati juga loh. Nah, mungkin Kak Hanum bisa kenalan dulu nih sebelum ngobrol sama teman-teman. Oke, aku kenalan dulu ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Hanum Diah. Di sini aku sebagai CMO atau Chief Marketing Officer-nya Pramulati. Dan di sini aku cuma sebatas lewat aja sih. Itu. Lanjut. Kenapa tuh Kak Novi? Ada apa nih? Ya, kenapa nih? Kelihatannya dari tadi kayak mau nyampein sesuatu gitu, Kak. Aku jadi salfok gitu. Oh, Dari salfok lihat ya? layar. Iya. Ada apa nih? Oke, mungkin operator bisa bantu share screen kali ya. Karena di sini aku mau ada pariwara sebentar buat teman-teman supaya sedikit refreshing aja gini. Kan tadi kita udah bahas materi talk show-nya Pramulati terkait tentang strategi jitu seleksi beasiswa kan. Jadi di sini aku cuma mau nyampein beberapa informasi bentar sama teman-teman supaya biar nggak terlalu sepaneng gitu ya. Mungkin operator bisa bantu aku buat share screen terkait buat beberapa produk yang Pramulati yang keren-keren dan kece-kece tentunya. Oke teman-teman, udah mau merekam suara? Operator tanpa suara dong.
Oke teman-teman, jadi kan ini talk show-nya itu kan di hari Minggu ya, di hari Minggu di jam 10 pagi, yang biasanya nih pada sibuk, pada tidur kan. Ya, biasanya pada hari weekend tuh pada itu enggak sih, kemarin habis capek malming gitu kan. Capek malming, terus hari Minggu tuh harusnya enaknya tuh bangun siang. Tapi kalian ini punya semangat yang tinggi buat hadir ke talk show Pramulati pada pagi ini, dan kalian tuh orang-orang, calon orang sukses, aku doain, amin. Nah, kan kalian pasti kayak kemarin udah habis tuh energinya, udah capek malmingan dan lain sebagainya, dan mungkin barangkali tadi ada beberapa dari kalian yang nggak sempat buat nyatet materi-materi keren dari Pak Anton dan Kak Bintang, ya kan? Nah di sini tenang aja guys, kita Pramulatih nyediain e-handbook yang bakalan mengupas strategi jitu lolos seleksi beasiswa Jarum dan Bank Indonesia. Dan ini isinya bakalan komplit banget guys. Jadi di situ nggak cuma membahas rangkuman tentang talk show ini. Jadi buat kalian tadi yang nggak sempat nyatet, kalian juga bisa langsung akses e-handbooknya ini aja karena materinya tuh komplit banget di situ. Di sini kayak udah nggak zaman ya guys ya buat nyatet, karena sekarang udah ada teknologi e-handbook. Jadi langsung akses aja e-handbooknya Pramulati. Dan di situ nanti juga ada mengupas motivation letter dari awardee beasiswa Bank Indonesia sama Bank Jarum. Bank Jarum tadi kan ada yang semacam tes ya, jadi beda. Tapi tenang aja, di situ kita bakalan kupas isinya secara lebih mendalam dan spesifik. Di situ juga ada panduan gimana nulis outlet yang bisa bantu kalian lolos seleksi di Bank Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman semua yang tertarik, yang pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung hubungin admin Pramulati, ada di grup WA. Nanti kalian bisa langsung chat adminnya, nanti bakalan dipandu buat proses lanjutannya gimana. Dan kalau misalnya kalian ngerasa, Kak, e-handbook itu kurang, e-handbook itu kayak kurang mumpuni, aku butuh lebih dari itu, aku biar lebih aku mantap ngadepin beasiswa Bank Indonesia sama beasiswa Jarum, kalian bisa langsung konsultasi pribadi, one to one. Jadi ini bukan yang kayak, oh masukin ke grup terus habis itu mentornya satu, enggak guys, kalian langsung dipandu secara private sama awardee Bank Indonesia dan Bank Jarum secara legit. Jadi nanti kalian bisa lebih in depth lagi buat persiapannya. Dan buat konsultasi ini sendiri, kalian bisa langsung hubungi langsung admin Pramulati buat informasi lebih lanjutnya terkait nanti tata pelaksanaannya, pembayarannya, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian teman-teman yang mau e-handbook, yang mau konsultasi, bisa langsung hubungi admin Pramulati, ada di grup. Oke? Terima kasih. Itu kita aja sih, Novi, kayak informasi sedikit yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman calon-calon orang sukses ini, calon-calon awardee Bank Indonesia dan Bank Jarum. Amin. Nice info Kak Hanum, makasih banyak loh untuk informasinya. Itu tadi ya teman-teman, jadi di e-handbook itu tuh bakal dikupas setuntas-tuntasnya gitu ya. Jadi sedetail mungkin itu akan dikupas di e-handbook, dan kalau misalnya kalian mau konsultasi itu bisa hubungi admin Pramulati. Oke? Ditunggu loh. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol sama Kak Bintang dan Kak Anton ya. Ini Kak Bintang udah balik belum ya? Halo Kak Anton, udah balik nih Kak Anton. Iya, halo Kak Novi. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang tuh posisi Kak Anton dan Kak Bintang tuh udah sebagai alumni penerima beasiswa atau masih menerima Kak? Masih sebagai penerima gitu statusnya? Mungkin Kak Anton dulu. Kalau aku masih aktif ini sebagai penerima dari beasiswa Jarum. Jadi sebutannya beasiswa ya yang sudah menerima. Gitu kan Novi. Kalau Kak Bintang Kak masih? Kalau periodisasi dari beasiswa Bank Indonesia itu udah selesai ya 1 tahun kemarin. Jadi untuk yang tahun ini aku harus daftar lagi, pemberkasan lagi, interview lagi dan sebagainya, itu harus ngikutin seleksi lagi. Tapi kemungkinan karena kemarin sudah memperoleh beasiswa ini, jadi nanti udah ada pengalaman nih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa insya Allah lebih lancar dari tahun sebelumnya gitu. Mungkin itu sih. Nah, aku mau tanya nih Kak, gimana sih pengalaman para alumni yang pernah menerima beasiswa Bank Indonesia, dan bagaimana beasiswa tersebut tuh bisa membantu Kak Bintang sendiri dalam mencapai tujuan karir Kak Bintang? Mungkin bisa diceritain Kak. Oke. Dari beasiswa Bank Indonesia sendiri nantinya kan ada namanya komunitas, yaitu Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Nah ini di GENBI sendiri ini ada yang regional, juga ada yang setiap kampus juga ada, atau komisariat. Jadi nanti di komunitas GENBI ini teman-teman akan ada
program kerja dan lain sebagainya itu berupa pelatihan, berupa aktivitas sosial yang nantinya bisa teman-teman ikuti di setiap generasi baru, setiap regional ya, beda-beda gitu. Dan nanti juga dari Bank Indonesia itu juga memberikan berbagai pelatihan dan lain sebagainya. Itu seperti kalau yang kemarin itu ada leadership development, itu ada dari kita, ada pengembangan karir, dan terus juga ada kita diberi webinar atau seminar itu terkait pembuatan CV, pembuatan LinkedIn dan lain sebagainya, itu nanti dari pihak Bank Indonesia memberikan program tersebut gitu. Terus dari generasi baru Indonesia pun nanti juga menyediakan program-program kerja yang bisa meningkatkan soft skill teman-teman itu, baik mungkin dari akademik maupun non akademik. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini bukan hanya dana pendidikan saja, tetapi juga teman-teman nanti diberi upgrading skill ya dan pengembangan karir. Jadi nanti ketika teman-teman ingin di dunia karir itu udah lebih siap nih dari yang lain gitu. Itu mungkin ya dari beasiswa Bank Indonesia. Baik, jadi selalu ada program-program gitu ya Kak yang diterima oleh penerima beasiswa seperti LinkedIn tadi, terus juga pembuatan CV, upgrading skill seperti itu. Nah, kalau dari sisi penerima Jarum Beasiswa Plus nih Kak Anton nih, sejauh ini walaupun belum jadi alumni, apa aja sih yang pernah diberikan oleh Jarum Beasiswa Plus, dan itu apakah membantu Kak Anton dalam mencapai tujuan karir Kak Anton? Aduh, ini ya, kalau kita menjadi beasiswa Jarum itu ada juga ya tadi pertanyaan untuk alumni juga ya tadi. Aku jawab dulu yang untuk alumni itu, kita juga ada wadahnya namanya Alumni Beasiswa Jarum. Itu mewadahi karena kita sudah 38 tahun ya, 38 angkatan itu juga ada di sana. Pasti bakal kalian temuin nama-nama keren yang ada di sana. Nah, untuk sebagai benefit ya, yang ketika teman-teman menjadi mahasiswa apa itu beasiswa Jarum, itu nggak cuma dapat uangnya ya. Uang itu kalau yang sudah diterima jadi beasiswa Jarum ya, itu sebagai benefitnya tambahan aja. Karena sebenarnya yang diberikan itu lebih dari itu. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di Jarum ini banyak banget. Yang pertama ada karakter building, ada leadership development. Baru banget nih Kak Novi, aku kemarin ini baru pulang 5 hari di Hotel Bintang 5, selama 5 hari ya, itu kita melakukan leadership development. Nah, itu pengalaman yang keren banget lah pokoknya. Nah, ada juga competition challenge, ada national building, ada international exposure, ada community informer. Pernah dengar yang katanya model United Nation, Moon, International Moon? Nah, itu dari Jarum mengirimkan sendiri juga untuk delegasinya untuk Moon ini. Jadi teman-teman pasti ketika masuk ke Jarum Beasiswa Plus nanti banyak banget benefitnya. Diasah dari skillnya, dan ada curiosity, grit, inisiatif, social and cultural awareness, dan lain-lain sebagainya. Itu kayak kita beneran dilatih gimana sih sebenarnya. Dan kegiatannya itu yang ngisi nggak cuman kayak motivator yang nggak kita kenal gitu kan ya. Pasti teman-teman kenal lah kayak James Kui, ya kan, terus Mary Riana, ada Najwa Shihab juga pernah, Ganjar Pranowo, lah seperti itulah yang mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di Jarum. Jadi benefitnya secara skill kita terbantu banget sih. Baik, berarti secara skill bakal banyak yang kita dapetin ya kalau misalkan ikut beasiswa, baik itu Bank Indonesia, terus juga Jarum Beasiswa Plus gitu. Menarik nih teman-teman. Pokoknya harus benar-benar disiapin nih. Tadi juga udah dijelasin kan sama Kak Bintang caranya kayak gimana, step yang harus dilewatin kayak gimana. Kak Anton juga tadi sudah menjelaskan. Nah, oke, aku juga kepikiran lagi nih Kak. Gimana sih peran dari Bank Indonesia dan juga Jarum dalam memberikan dukungan dan bantuan finansial kepada para mahasiswa yang membutuhkan? Mungkin bisa dijawab dari Kak Bintang dulu. Oke, untuk skema pemberian dana pendidikan dari beasiswa Bank Indonesia sendiri ini mungkin berbeda ya dengan beasiswa Jarum. Kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri skemanya itu ada 2 kali. Jadi dalam 1 periode atau dua semester itu nanti dari teman-teman penerima beasiswa akan diberikan dana pendidikan itu 2 kali ya,
periode gitu, dua kali ini, dua tahap lah gitu. Jadi untuk tahap pertama nanti sesuai dengan ketentuan ini ya, sosialisasi dari Bank Indonesia itu nanti ada tercantum di situ nilainya berapa, itu sesuai nanti di tiap-tiap kampus mungkin nggak jauh beda ya segitu ya. Dan itu nanti akan diberikan di jauh-jauh hari sebelum pembayaran UKT. Jadi teman-teman nanti pas pembayaran UKT itu udah insya Allah udah aman sih kalau misalkan udah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, karena dari Bank Indonesia itu udah insya Allah udah menentukan tanggal yang pas untuk pemberian beasiswa ini. Jadi dari teman-teman tenang aja, nanti dari beasiswa Bank Indonesia itu akan memberikan beasiswa ini, dana pendidikan ini dua kali ya, dua step dalam satu periode. Jadi dua kali. Jadi nggak yang dikasih satu kali langsung semua gitu, tapi dua periode gitu. Jadi di tiap semester nanti bakal ada dana pendidikan dari beasiswa Bank Indonesia untuk seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Berarti 2 kali ya pemberian dana pendidikan kalau di Bank Indonesia. Nah, kalau untuk Jarum Beasiswa Plus bagaimana nih Kanton? Kalau di Jarum ya Kak Novi ya, kami mendapatkan yang bantuan finansial berbentuknya dana itu per bulan. Kita bisa mencarikan itu tiap bulan gitu kan. Tapi di sometimes keadaan mungkin di waktunya teman-teman semuanya libur semesteran, itu dari Jarum juga inisiasi bahwa pengambilannya bisa tuh di double kan di bulan selanjutnya. Jadinya teman-teman yang mungkin pulang ada di tempatnya regionnya masing-masing itu bisa tuh diambil di waktu selanjutnya, bulan selanjutnya. Juga bisa ketika teman-teman benar-benar nggak bisa tuh pengambilannya atau berkaitan dengan kayak Jarum itu sadar betul bahwa mahasiswa yang ikut dari beasiswa itu pasti orang-orang yang hebat juga kan, yang kalian aktif dan banyak kegiatannya, mungkin dari magang, kemudian ada juga yang MBKM gitu kan, itu bisa melalui surat kuasa yang diberikan kepada masing-masing regional. Nah, secara finansial yang berbentuk uang per bulan selama 12 kali ya, 12 bulan itu per bulan. Tapi untuk yang lain kayak atribut itu diberikan per kegiatan. Jadi kami tak sepil aja ya sedikit yang udah beberapa kami dapat, itu kita dapat baju, official, jaket, beberapa baju yang lainnya, ada koper, ada tas, ada buku, yang lain-lain itulah. Pokoknya kalian harus semangat kalau ingin mengikuti beasiswa, baik itu beasiswa Jarum ataupun beasiswa Bank Indonesia. Nah, Kanton tadi kan sempat bilang kalau dikasih dananya itu tiap bulan ya. Nah, bisa nggak ya kalau misalkan kita tabung dulu, misalnya kita tabung dan diambilnya tuh tiap 6 bulan gitu. Jadi satu semester tuh 2 kali kita ambil, bisa nggak ya Kak? Kalau kayak gitu. Kalau di Jarum nggak bisa nih, bisanya disumbangkan aja lah, kesumbangkan ke saya lagi juga nggak apa-apa gitu. Sumbangkan, baik. Ya, itu jadi jadi teman-teman nggak bisa. Bisa mengatur keuangannya sendiri ya, sudah diberikan benefit finansial, nah silahkan teman-teman bisa atur pengeluarannya. Kalau memang teman-teman mau menabung ya silahkan diambil dulu baru ditabung di rekening masing-masing. Baik. Berarti beda ya. Mungkin dengan beasiswa lain juga teman-teman itu bakal beda. Jadi tiap beasiswa itu punya ketentuannya masing-masing seperti itu. Nah, masih ngomongin uang atau seputar keuangan nih, menurut Kak Bintang dan Kak Anton, gimana sih pengaruh beasiswa Bank Indonesia dan juga Jarum Beasiswa Plus terhadap perkembangan dan kemajuan industri keuangan di Indonesia? Mungkin bisa mulai dari Kak Anton dulu ya kali ini. Nah, dari apa yang dapat dari Jarum, tentunya ya, kalau ada tambahan biaya pendidikan itu bisa mengcover sih dari aku untuk biaya kuliah, biaya UKT, kemudian kita beli buku, beli alat tulis dan lain sebagainya, itu alhamdulillah dari hasil beasiswa ini yang diberikan dari biaya Jarum itu sudah mencukupi dari aku. Jadinya semangat buat teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa Jarum ataupun Bank Indonesia. Baik, untuk pengaruhnya terhadap industri keuangan dari sudut pandang Mas Bintang atau Kak Bintang gimana Kak? Oke. Dari beasiswa Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia ini kan sangat mungkin kental sekali dengan hubungannya dengan keuangan ya, industri keuangan gitu. Tentu dari Bank Indonesia
memberikan dana pendidikan ini tentu lebih mungkin matang ya dalam memberikan beasiswa tersebut. Di beasiswa Bank Indonesia ini nantinya teman-teman akan memperoleh dana beasiswa itu 2 kali yang tadi aku jelasin, dan itu dari beasiswa dari Bank Indonesia sendiri juga nantinya ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti bisa teman-teman ikutin, dan di situ benar-benar disupport dari Bank Indonesia, mulai dari konsumsi, mulai dari dana dan lain sebagainya itu nanti bisa teman-teman ikutin pokoknya dari Bank Indonesia. Itu telah menyiapkan berbagai macam program untuk seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman kalau nanti jadi penerima beasiswa Bank Indonesia diusahakan untuk aktif ya pada setiap kegiatan yang diprogramkan oleh Bank Indonesia sendiri. Dan itu karena dari Bank Indonesia insya Allah sudah siap dan matang dalam menyiapkan seluruh programnya gitu. Jadi dari teman-teman nanti bakal lebih seru nih ikutan program-program dari Bank Indonesia. Jadi setiap webinar yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga nanti dari teman-teman akan diajak nih, dari teman-teman seluruh penerima beasiswa itu akan diajak oleh Gen masing-masing, itu nanti akan diajak oleh Bank Indonesia regional itu untuk ikut kegiatannya gitu. Jadi bakal seru sih kalau teman-teman aktif ikut di setiap kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia gitu. Untuk kegiatan atau program yang diadakan oleh Bank Indonesia maupun Jarum Beasiswa Plus, itu ada nggak Kak kegiatan yang untuk masyarakat umum atau lingkungan sekitar seperti itu? Karena tadi saya dengar-dengar itu kebanyakan kan programnya itu untuk penerima beasiswa saja, seperti program pembuatan CV atau LinkedIn gitu. Nah, untuk kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, itu boleh di-spill nggak Kak? Kira-kira kegiatannya kayak gimana gitu? Mungkin bisa dari Kak Bintang dulu nih. Baik, dari beasiswa Bank Indonesia ini ada nanti namanya program pengembangan masyarakat. Di situ ada berbagai macam program sih. Salah satunya itu kalau dari Bank Indonesia itu ingin mensosialisasikan bagaimana penggunaan kris ya. Jadi dari teman-teman nanti bakalan ada sosialisasi terkait kris nih. Nah, ini berhubungan juga sama industri keuangan yang tadi ditanyain sama Kak Novi ya. Jadi dari beasiswa Bank Indonesia nanti di tiap-tiap generasi baru Indonesia ini mungkin banyak terkait sosialisasi mengenai kris, dan bahkan dari Bank Indonesia sendiri ada namanya kegiatan Amazing Kris nih. Di sini kalau kemarin di Yogyakarta itu sendiri, jadi nanti kita keliling Jakarta itu untuk mensosialisasikan adanya kris ini. Jadi dari UMKM dan dari masyarakat itu akan lebih tahu dan lebih paham terkait penggunaan kris sendiri. Selain itu juga ada program yang namanya dari Bank Indonesia itu ICBP, kalau enggak ICBP atau CBP ya, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi dari teman-teman nanti bisa mensosialisasikan terkait ke masyarakat itu bagaimana kita mencintai rupiah, bangga atas rupiah, dan cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain itu kita juga nanti ada program digitalisasi marketing untuk UMKM. Jadi teman-teman nanti bisa ikut programnya dari Genbi regional atau komisariat masing-masing, itu tergantung program dari Genbi masing-masing ya. Mungkin nanti misalkan ada dari Genbi teman-teman, itu teman-teman bisa ikut tuh dari program digitalisasi marketing untuk UMKM di sekitar regional teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mensosialisasikan gimana sih caranya pemasaran melalui digital kepada UMKM gitu. Itu mungkin dari beasiswa Bank Indonesia. Ternyata banyak juga ya Kak ya program-program yang diberikan untuk masyarakat umum juga ya. Ada tentang kris, terus juga CBPR ya tadi ya, CBPR dan lainnya. Kayak menarik sih, kita jadi terjun langsung ke masyarakat gitu. Nah, kalau dari sisi Jarum Beasiswa Plus nih, seperti apa ya Kak bentuk programnya? Mungkin bisa langsung jawab Tantan? Oke Kak Novi, emang benar ya, kita sebagai penerima beasiswa itu ibarat kalau kita punya ilmu, kita punya hal baru, kalau kita nggak memberikannya kepada orang lain itu ya sama aja gitu kan. Kita simpan sendiri, pinter-pinter sendiri, itu malah nggak bermanfaat karena ya bakalan cuman kita yang tahu dan orang lain bakalan rugi kan, nggak dapat ilmu dari kita. Nah, yang diharapkan dari beasiswa Jarum ini juga dari beasiswan yang sudah mendapatkan pelatihan selama menjadi beasiswan selama
diterapkan di masyarakat. Namanya ada community empowerment. Jadi di sini teman-teman diuji, diterapkan pada masyarakat. Modelnya kayak KKN selama 6 bulan. Nah, jadi teman-teman coba cari masalahnya yang ada di dekat teman-teman semuanya, jadi bisa kalian observasi di dekat-dekat dari teman-teman semuanya. Mungkin di dekat kampus ada masalah apa, di desa teman-teman ada masalah apa. Nah, itu bentuk sesama jarum, based on jarum. Itu kan ada tuh teman-teman yang dekat sama regional. Silahkan kalian bentuk timnya. Nah, nanti diajukan ke jarum, itu programnya seperti apa, harus kayak gimana, problematikanya kayak gimana, berdasarkan pelatihan yang sudah didapatkan ya, leadership development, karakter building, national building, itu semuanya pembentukan pelatihan. Nah, nanti ketika sudah, itu silakan diajukan ke Jarum. Nah, nanti dari uniknya dari Pak Jarum ini akan membiayai full dari teman-teman apa yang ingin dikerjakan itu akan dibiayai dari Jarum. Jadi teman-teman yang ikut Jarum kemudian bingung tuh KKN, kalau KKN di kampus kan kalian harus keluar uang ya, kalian harus bayar ini itu, nanti keluar untuk biaya hidup pertama, yang kedua untuk program-program teman-teman. Nah, kalau di Jarum ini beneran udah difasilitasi sama pihak Jarumnya, dan juga untuk pengembangannya pasti juga dari pihak Jarum bakalan membantu. Karena ya beasiswa Jarum ini kan tujuan akhirnya juga untuk masyarakat juga secara umum. Wah, aku jadi termotivasi juga nih untuk ikut beasiswa BI dan Jarum ya. Doain ya Kak Anton, Kak Bintang, semoga lolos nih kali ini. Oke. Tapi kayaknya ngobrolnya bakal lebih seru kalau kita ajakin teman-teman, ya nggak sih Kak? Atau kita ajakin yang lain juga ya untuk ngobrol-ngobrol ya? Boleh nih Kak Novi, juga pengen tahu nih dari teman-teman. Iya, untuk teman-teman yang mau bertanya nih langsung kepada Kak Bintang, terus juga Kak Anton, bisa raise hand atau tulis pertanyaannya lewat kolom chat ya. Nanti untuk teman-teman yang nulis pertanyaan lewat kolom chat, akan aku bacakan si pertanyaannya. Oke, sepertinya udah ada yang raise hand nih Kak dari tadi ya. Mungkin kita langsung kasih kesempatan aja kepada Kak Dwi Gita untuk bertanya. Bisa on mic ya Kak? Silakan. Oke, atau mungkin yang lainnya sebelum Kak Dwi Gita mungkin sedang ada kendala ya. Nah, ini udah ada pertanyaan masuk nih Kak. Mungkin ini saya bacakan ya, karena teman-temannya nulis di kolom chat. Pertanyaan pertama, ini perihal beasiswa Bank Indonesia. Jadi pertanyaannya mungkin untuk Kak Bintang ya. Semisal kampus hanya menyediakan yang reguler, berarti kita nggak bisa ikut yang lain ya, Kak? Nah, mungkin bisa langsung jawab ke Bintang. Oke, izin jawab. Pertanyaan dari, oh ini nggak ada namanya ya. Oke, aku izin menjawab ya. Untuk pertanyaan, kalau misalkan dari beasiswa BI itu di kampus hanya menyediakan reguler saja, berarti nggak bisa ikut yang lain ya Kak gitu. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia, untuk kebijakan dari masing-masing kampus itu berbeda ya teman-teman. Jadi bisa dilihat atau dicek informasi dari Genbi regional masing-masing. Itu nanti di situ ada kuota dari masing-masing kampus, dan biasanya sebelum adanya sosialisasi itu dari pihak Bank Indonesia akan memberikan surat untuk kampus masing-masing. Di situ ada isinya terkait kuota beasiswa Bank Indonesia atau penerima beasiswa Bank Indonesia untuk masing-masing kampus. Jadi kalau misalkan di kampus teman-teman itu hanya tersedia reguler saja, berarti dari teman-teman hanya bisa mengikuti yang reguler saja. Tapi kalau misalkan dari kampus teman-teman itu dari Bank Indonesia menyediakan reguler, terus ada unggulan juga dari teman-teman, nanti bisa daftar juga yang unggulan. Kalau yang unggulan sendiri itu nanti ada dari teman-teman dimohon untuk mengirimkan tes TOEFL atau IELTS ya. Jadi itu bisa ditambahkan dari teman-teman untuk yang beasiswa unggulan. Tapi dari teman-teman yang reguler itu kemungkinan besar seperti yang tadi aku jelaskan terkait berkasnya. Bedanya kalau misalkan yang unggulan itu ada TOEFL, tes TOEFL gitu. Jadi nanti dari teman-teman bisa menyerahkan tes TOEFL atau IELTS itu. Itu mungkin ya dari beasiswa Bank Indonesia. Oke, baik. Berarti ada 2 jenis ya, Kak ya? Ada yang reguler sama unggulan ya? Iya, Nah, betul. itu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan kebijakan tiap kampus. Karena tiap kampus tuh punya kebijakannya masing-masing terkait beasiswa Bank Indonesia ini.
Seperti itu. Jadi bisa di follow up lagi ke kampus teman-teman sendiri. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Fatur Rahman. Tadi kan ada ketentuan terkait tidak boleh menerima beasiswa lain nih Kak. Nah, berarti harus menunggu pengumuman beasiswa BI dulu kan? Nah, dan apabila ditolak baru mendaftar beasiswa Jarum. Nah, mungkin bisa dari Kak Anton dulu, silakan. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang menjawab diriku sendiri ya. Karena beasiswa Jarum itu letaknya setelah beasiswa dari Bank Indonesia. Aku pun dulu juga sebelum jadi beasiswa Jarum itu mencoba di awal periode awal pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, aku juga ikut tuh. Aku ikut seleksinya dari beasiswa Bank Indonesia. Dah itu kan seperti yang disampaikan Mas Bintang tadi. Ternyata aku tuh nggak terima. Nah, berarti ya gimana ya? Ya udah, aku waktu itu sempat pesimis juga, tapi ya kita grit, kita coba pantang beasiswa Jarum, why not to try gitu kan. Ya udah saya coba untuk mencoba beasiswa Jarum. Nah, ternyata rezeki saya ada di sana, teman-teman. Nah, jadi jawabannya ya itu tadi, kita nggak bisa barengan karena waktunya juga nggak barengan sih sebenarnya. Beasiswa Bank Indonesia dulu, baru beasiswa Jarum selanjutnya. Jadinya setelah pengumuman nggak diterima, baru ikut pendaftaran dari Jarum. Nah, itu sih Mbak Novi. Jadi boleh dicoba kalau teman-teman nanti ternyata gagal nih jadi adik tingkatnya Mas Bintang. Nah, itu bisa banget nih beralih ke beasiswa Jarum gitu. Oke, menarik ya Kak, sesuai pengalaman nih. Jadi Fatur kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut bisa nih, PC aja Kak Anton ya. Begitu, baik-baik. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi ini teman-teman nggak ada yang mau raise hand atau mau dibacain sama aku aja nih? Kayaknya lebih enak raise hand loh, jadi bisa ngobrol langsung gitu. Tapi berhubung ini udah ada yang masuk juga, mungkin aku bacakan terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dinda Dwi Lestari. Izin bertanya, Kak, bagaimana tips membuat motivation letter yang besar kemungkinan bisa lolos gitu untuk beasiswa Bank Indonesia, Kak? Nah, silakan nih Kak Bintang dijawab. Oke, terkait motivation letter untuk beasiswa Bank Indonesia, mungkin ini dari teman-teman juga banyak yang bertanya ya, terkait gimana sih cara bikin motivation letter yang sesuai nih, yang diinginkan oleh pihak Bank Indonesia. Kalau dari sepengalamanku kemarin, itu ada beberapa tips-tips yang bisa teman-teman ikutin nih, bisa teman-teman jadikan referensi untuk dalam pembuatan motivation letter teman-teman. Dari yang pertama itu yang pertama dari teman-teman bisa membuat motivation letter itu cukup 1 halaman saja, seperti yang tadi aku bilang di awal, yaitu teman-teman disarankan kalau dari kami kemarin rata-rata itu membuat motivation letter 1 halaman saja, karena jika terlalu banyak mungkin nanti dari pihak penyeleksi juga agak repot gitu ya mungkin ya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti bisa membuat motivation letter itu 1 halaman saja, sehingga nanti dari teman-teman bisa menuliskan seluruh potensi, kemampuan, dan pengalaman teman-teman dan alasan beasiswa. Kenapa teman-teman itu harus menerima beasiswa Bank Indonesia sih? Itu cukup 1 halaman saja, jadi ringkas, padat, dan pas gitu. Maksudnya padat, ringkas, dan sesuai gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu melebar kemana-mana, jadi cukup 1 halaman saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu nanti teman-teman bisa memasukkan aspek-aspek yang penting. Ada beberapa aspek penting nih yang bisa dimasukin di motivation letter teman-teman. Yang pertama itu teman-teman di awal paragraf bisa menuliskan identitas teman-teman secara ringkas saja. Misalkan perkenalkan, di sini aku Bintang Firmansyah, mahasiswa program studi ekonomi pembangunan dari UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2020 semester 6 gitu. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan kalimat itu dengan kondisinya teman-teman ya, dari kampus teman-teman juga gitu. Jadi ringkas saja itu. Kemudian teman-teman nanti bisa memberikan alasan kenapa sih teman-teman itu berada pada jurusan yang sekarang itu. Misalkan dari teman-teman ada nih yang jurusan hubungan internasional, mungkin saya tertarik dengan jurusan hubungan internasional karena nantinya kedepannya saya ingin berkontribusi kepada Indonesia atau nasional itu untuk menjadi fasilitator perwakilan Indonesia kepada negara lain gitu, atau menjaga hubungan negara Indonesia dengan negara lain, atau menjaga
kerjasama Indonesia dengan negara lain gitu menjadi fasilitatornya gitu, atau mungkin itu disesuaikan juga dengan tujuan teman-teman nanti ke depannya gimana sih, kenapa memilih jurusan yang teman-teman sekarang gitu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan kekurangan dan kelebihan teman-teman. Di situ bisa dilampirkan kelebihan teman-teman tuh apa sih, misalkan pandai untuk manajemen waktu, atau pandai berbicara di depan publik, atau mungkin fasih dalam berbahasa asing gitu. Nanti bisa teman-teman masukkan di situ. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kekurangan teman-teman. Kalau kalau yang pengalamanku kemarin itu kekurangan dulu baru ditambahkan kelebihan. Jadi kekuranganku tuh apa? Terus di sisi lain aku tuh punya kelebihan ini loh teman-teman gitu. Aku punya kelebihan ini. Kekuranganku tuh ini gitu. Kurangku misalkan kurang pandai manajemen waktu, tapi kelebihanku tuh pandai berbahasa asing, terus kemudian bisa berbicara di depan publik dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman sesuaikan nanti dengan kondisinya teman-teman, gimana sih kelebihan teman-teman gitu. Kemudian nanti di paragraf 2 teman-teman bisa menceritakan motivasi teman-teman mendaftar beasiswa itu apa sih, kayak ingin mengembangkan diri, ingin membantu perekonomian orang tua dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman jadikan motivasi di sini teman-teman. Kemudian alasan kenapa Bank Indonesia tuh harus memilih teman-teman gitu, kenapa nggak yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa menunjukkan kelebihan teman-teman itu gimana sih, karena saya punya pengalaman aktivitas sosial dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman tambahkan di situ. Kemudian nanti bisa dijelaskan kontribusimu untuk Bank Indonesia itu apa setelah nanti kamu dapat beasiswa ini gitu. Itu bisa ditambahkan di motivation letter paragraf yang kedua. Kemudian di paragraf selanjutnya itu teman-teman bisa menceritakan seluruh aktivitas organisasi atau aktivitas sosial teman-teman tuh. Semasa kuliah saya aktif ikut organisasi, misalkan badan eksekutif mahasiswa. Di situ saya berkontribusi untuk menjalankan seluruh program kerja dan lain sebagainya gitu. Dan itu bisa teman-teman ringkas saja, jadi nggak terlalu panjang gitu. Jadi satu halaman saja sebisa mungkin cukup gitu. Jadi satu halaman saja, jadi ringkas saja gitu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan prestasi mungkin atau capaian dari teman-teman baik akademik maupun non akademik, itu bisa ditambahkan di motivation letter. Jadi mendukung pihak penyeleksi itu nanti tahu kalau teman-teman tuh aktif loh, berprestasi loh gitu. Kemudian nanti di kalimat terakhir tuh harus ada namanya harapan ya, harapan teman-teman ketika nanti sudah mendapatkan beasiswa itu apa gitu, baik untuk Bank Indonesia sendiri maupun untuk diri teman-teman ataupun untuk nasional gitu, perekonomian nasional juga bisa gitu. Jadi teman-teman bisa ditambahkan situ. Kemudian sebelumnya nanti bisa teman-teman di awal motivation letter dan di akhir motivation letter itu teman-teman bisa tambahkan kalimat pembuka dan kalimat penutup. Itu contohnya kalimat pembuka itu kayak yang terhormat panitia penyelenggara beasiswa dari Bank Indonesia, itu untuk awal pembuka, dan yang terakhir itu nanti bisa ditambahkan kayak hormat saya siapa atas nama siapa gitu. Itu bisa ditambahkan untuk salam penutupnya. Itu bisa teman-teman mungkin cek-cek referensinya di Google ya untuk format dari motivation letter itu sendiri. Mungkin dari aku itu sih untuk tips dan trik dari motivation letter sepengalamanku kemarin. Jadi bisa teman-teman jadikan acuan referensi ya untuk pembuatan motivation letter yang seleksi beasiswa ini. Itu mungkin ya Mbak Novi. Oh ya Kak, maaf mau tanya dulu. Tadi untuk template dari motivation letter-nya tuh di-download secara bebas, maksudnya, atau yang menyediakan template itu ada dari BI sendiri Kak? Kalau untuk motivation letter itu sebenarnya dari teman-teman bebas ya, bebas menuliskan motivation letter itu seperti apa, formatnya seperti apa, bebas. Tapi kalau yang dari pengalamanku kemarin menggunakan format yang seperti itu ya, itu nanti bisa teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan dari teman-teman ya. Kalau ini nanti mungkin bisa dijadikan referensi nih yang punya aku yang kemarin gitu. Jadi ada salam pembuka dan ada salam penutup untuk dari isi motivation letter itu selain isinya. Itu ya mungkin teman-teman. Baik. Berarti memang untuk template tuh bisa diakses dari mana aja ya teman-teman. Terus juga tadi dari Kak Bintang ada saran tuh kalau misalkan nulis motivation letter diusahakan maksimal 1 halaman aja biar nanti mudah diperiksa kali ya sama pihak BI-nya seperti itu. Terus untuk isiannya
Tadi juga sudah dijelaskan bahwa di awal tuh bisa diisi dengan perkenalan, tapi secara ringkas aja. Terus juga nanti kalian bisa ceritain alasan kenapa apply beasiswa ini. Terus juga kenapa BI harus pilih kalian, terus juga kekurangan dan kelebihan kalian, dan jangan lupa untuk kekurangan bisa tuh ditambahin dengan solusi cara mengatasinya. Seperti itu. Kita lanjut aja kali ya dengan pertanyaan berikutnya. Tapi, oh ya, aku mau ngingetin teman-teman, jangan lupa untuk isi link presensi ya. Tadi sepertinya sudah di-share di kolom chat juga, jadi bisa dicek dan diisi terlebih dahulu. Ini untuk asertif nantinya. Baik, lanjut. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Kak Erika Saputri nih. Izin bertanya, kalau misalkan kita udah dapat beasiswa KIPK, apakah kita bisa mendaftar beasiswa BI atau Jarum? Nah, mungkin dari Kak Anton dulu nih bisa jawab. Itu ya, itu kan kita berdasarkan dari syarat ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga bahwasanya kalau kita ingin mengikuti beasiswa Jarum atau Jarum khususnya itu tidak bisa kalau kita mengikuti beasiswa dari KIPK gitu. Mohon maaf Kak Anton, apakah boleh diulang? Oke, untuk itu ya, ketika kita mengikuti beasiswa Jarum itu nggak bisa nih teman-teman yang sudah mengikuti beasiswa lain ya, kayak IPK ataupun beasiswa dari lembaga, organisasi atau daerah Pemda itu mohon maaf belum bisa untuk mengikuti beasiswa Jarum gitu sih. Baik, kalau dari beasiswa Bank Indonesia bagaimana Kak Bintang? Apakah bisa untuk apply juga? Dari beasiswa Bank Indonesia tadi sesuai ketentuan yang di awal, di mana di persyaratan itu ada kita suruh membuktikan surat keterangan ya, di mana kita tidak pernah tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain, termasuk ya itu KIPK kan dari pemerintah ya mungkin ya teman-teman. Jadi dari beasiswa Bank Indonesia nanti mengutamakan untuk teman-teman yang belum menerima beasiswa dari instansi lain gitu. Itu mungkin ya Mbak Novi. Oke, baik-baik. Berarti kesimpulannya itu tadi ya teman-teman tidak bisa apply untuk teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa KIPK seperti itu. Nah, ini lumayan banyak pertanyaan ya, Kak Bintang dan Kak Anton. Mungkin aku akan pilih dulu mana yang kiranya banyak ditanyakan gitu, atau ini penting banget untuk ditanyakan gitu loh. Bentar ya. Oke, sambil aku cari-cari lagi pertanyaannya, mungkin teman-teman bisa isi link presensi ya, sudah dikirim lagi. Nah, ada pertanyaan dari Silva. Untuk kedua beasiswa tersebut, apakah hanya berlaku di PTN atau bisa untuk semua univ, Kak? Nah, silakan dijawab. Bisa mulai dari Kak Bintang. Oke, izin menjawab pertanyaannya ya. Kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri, itu secara keseluruhan mungkin bisa dibilang yang perguruan tinggi negeri ya. Kalau misalkan di Jogja sendiri, kalau misalkan di regional lainnya, aku agak kurang paham sih kampus mana saja yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu. Kalau misalkan di Jogja sendiri itu memang rata-rata perguruan tinggi negeri itu dari UGM, UPN, UIN dan dari UNY, dari 4 kampus itu yang bisa mendaftar di beasiswa Bank Indonesia untuk regional Jogja sendiri. Kalau untuk regional dari lainnya itu bisa teman-teman mungkin cek di Google kayak beasiswa Bank Indonesia dari regional teman-teman atau mungkin dari kampusnya teman-teman, nanti biasanya muncul sih gitu mungkin itu sih bisa dicoba cari di situ, karena pendaftaran itu akhir-akhir ini udah pada keluar sih, dan kayaknya terakhir itu udah deket-deket ini loh. Jadi teman-teman harus coba cepat-cepat cari informasinya, karena kayaknya udah akhir pendaftaran sekarang ini gitu. Oke, baik. Berarti untuk itu bisa dicek ke ketentuan di regional masing-masing ya, Kak ya? Betul. Ya, baik seperti itu. Oke, teman-teman.
Mungkin aku bakal bacain satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir, aku akan pilih lagi di kolom chat. Nah, ini nih, tapi ini untuk Kak Bintang lagi sepertinya ya. Untuk komunitas Genbi, apakah yang bisa mengikuti komunitas itu hanya yang diterima beasiswa, atau yang nggak lulus beasiswa bisa ikut komunitasnya, Kak? Silakan Kak dijawab. Oke. Untuk komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia itu nanti diutamakan bagi teman-teman yang sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia ya, dari Komsariat dan ada juga dari regional. Jadi dari Komsariat itu nanti dari teman-teman per kampus ya. Jadi per kampus juga punya Genbi-nya masing-masing. Jadi itu dikhususkan untuk seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia di kampus tersebut atau Komsariat tersebut. Dan kemudian untuk yang regional itu nanti ada seleksinya sendiri sih dari regional gitu. Jadi untuk regional itu nanti jadi rata kayaknya keseluruhan itu penerima beasiswa dari Bank Indonesia juga ya. Jadi ada syarat untuk sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia yang bisa mendaftar di Genbi Komisariat maupun dari Genbi regional gitu. Itu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bintang untuk jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya itu belum kejawab, itu bisa ikut kelas mentoring kita. Karena tadi kita juga sudah spill-spill kan ya, lewat Kak Hanum tadi. Terus juga kita juga sediakan e-handbook, di mana isinya tuh lebih detail lagi, dan lebih spesifik lagi gitu loh, tentang strategi Jitu lolos seleksi beasiswa Jarum dan juga Bank Indonesia. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi admin Pramulati melalui WA atau DM IG. Dan untuk pertanyaan yang belum kejawab juga bisa banget untuk ditanyakan lewat DM IG ya teman-teman. Nanti akan kita jawab melalui itu. Oke, sepertinya ini sudah di penghujung acara. Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan ya dari tadi sesi sharing, terus juga ada sesi Q&A. Nah, untuk beasiswa Jarum dan juga beasiswa Bank Indonesia itu sebenarnya ketentuannya itu ada sedikit perbedaan ya teman-teman, dan itu bisa kalian akses lebih detailnya melalui website masing-masing beasiswa tersebut. Jadi kalian bisa akses atau tanyakan ke pihak kampus, karena biasanya akan ada sosialisasi seperti itu. Dan untuk penerima beasiswa biasanya itu akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti dana pendidikan, terus juga ada program-program seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Bintang dan Kak Anton ya, ada program untuk penerimanya sendiri tuh program pembuatan CV. Jadi nanti diarahkan, oh cara bikin CV tuh kayak gini, terus cara bikin LinkedIn tuh kayak gini. Nah itu ada programnya sendiri. Dan selain itu juga ada program yang diharuskan kita mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kak Anton, ada community-nya. Terus juga di Bank Indonesia juga, di beasiswa Bank Indonesia, ada juga community-nya atau kegiatannya tersendiri. Itu beda-beda. Nah, itu semua bisa kalian akses melalui website masing-masing. Dan kalau misalkan mau konsultasi juga bisa banget lewat Pramulati ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku simpulkan. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi pada Kak Bintang Oka Firmansyah dan juga Kak Anton Solehudin selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya Kak. Dan mungkin untuk sebelum penutupan, kita lakukan sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin bisa on cam semuanya. Ini apa Raisin? On cam bisa, on cam ya. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Oke. Mungkin aku akan hitung dari 3 ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum. Oke, slide berikutnya ya. 3, 2, 1. Oke. Terakhir, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik.
Terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan kehadirannya. Semoga ilmu yang bisa kita bagikan ke teman-teman melalui sesi sharing tadi bisa bermanfaat. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, sekali lagi itu bisa ditanyakan melalui DM Instagram atau teman-teman bisa ikut konsultasi kita karena itu akan jauh lebih private gitu ya kalau misalkan ikut konsultasinya. Seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.